Selamat datang pada pertemuan ketiga. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, di mana dijelaskan kepada alinea pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian alinea keempat menjelaskan tentang konsekuensi dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah amanat dari proklamasi. Selanjutnya masuk pada pembahasan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang perwujudan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu, dan isi di dalam pembukaan isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada 3, yaitu hubungan negara, warga negara, dan penduduk. Yang kedua, isinya adalah sistem pemerintahan. Yang ketiga adalah hal-hal lainnya yang diatur. Terkait dengan hubungan negara, warga negara, dan penduduk, pembahasan yang paling dominan adalah tentang hak dan kewajiban warga negara dan penduduk. Terkait dengan sistem pemerintahan, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari lembaga negara. Hal-hal lain yang merupakan isi ketiga adalah menyangkut tentang bendera, bahasa, perubahan undang-undang dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Membahas sistem pemerintahan negara yang merupakan isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, di mana indikatornya adalah pemerintah dan rakyat terikat pada hukum. Negara hukum dalam atrimatril. Yang ketiga, kebijakan pemerintah memperhatikan pertimbangan hukum dan pertimbangan kegunaan. Sehingga ciri-ciri dari negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, yang ketiga asas legalitas. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem konstitusional, di mana pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengendalian pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah hubungan antara lembaga berdasarkan hukum. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi. Konsekuensinya adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri. Yang selanjutnya, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, di mana kedudukan presiden tidak tergantung pada DPR. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. Presiden dan DPR harus bekerja sama,
DPR mengawasi kebijakan presiden. Kemudian, menteri yang diangkat oleh presiden membantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem kabinet presidensil indikatornya adalah menteri bukan pegawai tinggi biasa. Menteri memimpin departemen. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Presiden bukan diktator, artinya presiden wajib dengar suara DPR. Kekuasaan presiden dibatasi konstitusi, sehingga sistem konstitusional kekuasaan MPR, DPR yang kuat, kekuasaan menteri, sistem negara hukum. Turunannya adalah kekuasaan presiden luas, tetapi tetap ada batasannya. Itu isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan. Sekarang masuk kepada hubungan negara penduduk dan HAM. Isi yang kedua dapat dilihat diatur secara konkret di dalam bab dan pasal serta ayat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. HAM bagi bangsa Indonesia bersifat historis dinamis. Dapat dilihat perjalanannya. Kemudian TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM mengatur mulai bab 1 sampai bab 10 tentang hak asasi manusia. Hal-hal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi isi yang ketiga ini adalah Lambang Persatuan Indonesia, yang kedua adalah aturan peralihan dan tambahan. Dan di dalam hal-hal lain diatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan apabila memenuhi syarat, diusulkan oleh sepertiga anggota MPR, quorum sidang minimal 2/3, disetujui lebih dari setengah anggota MPR. Berikut adalah pertemuan ketiga dari penjelasan kita bersama-sama. Insya Allah nanti akan bersama-sama kita membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pertemuan keempat.